Praktikum Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sulasiani, kelas 12 MIPA 4, nomor absen 10. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian praktek fisika, yakni struktur dan jaringan pada tumbuhan, di mana praktek ini berbasis online. Untuk penjelasan dan videonya, yuk disimak. Cara pertama yang saya lakukan adalah mengganti konsentrasi larutan NaCl menjadi 0,1%. Setelah itu, saya letakkan preparat di atas meja mikroskop, klik lensa okuler pada mikroskop, klik start, biarkan timer berjalan, lalu setelah berhenti, catat waktunya. Setelah selesai, saya mengidentifikasi jenis larutan dan larutan yang tepat, yaitu larutan hipotonik. Setelah selesai mengidentifikasi, tekan reset. Yang kedua, lakukan pengamatan dengan konsentrasi NaCl 0,45%. Setelah itu, letakkan preparat di atas meja mikroskop, klik lensa okuler, dan mulai. Tunggu sampai waktu pengamatan terjadi perubahan berhenti. Setelah berhenti, catat waktunya atau screenshot layar. Setelah selesai, klik menu dan pilih jenis larutan dan larutan yang tepat, yaitu larutan isotonik. Catat pada buku atau SS layar dan tekan reset. Pengamatan yang ketiga yakni pilih konsentrasi larutan NaCl menjadi 0,90%. Lalu letakkan preparat di atas meja mikroskop, klik lensa okuler, dan klik start. Amati perubahan hingga timer berhenti, lalu SS atau catat waktunya. Setelah selesai, klik menu dan identifikasi jenis larutan. Larutan yang tepat yaitu larutan hipertonik. Setelah itu, klik menu dan tekan reset. Setelah selesai, tekan menu, lalu ubah konsentrasi NaCl menjadi 1,80%. Setelah itu, letakkan preparat di atas meja mikroskop dan klik lensa okuler. Setelah itu, tekan start dan amati perubahan sampai timer berhenti dan catat waktunya atau SS layar. Setelah selesai, klik menu dan identifikasi tipe larutan. Larutannya yang tepat yakni larutan hipertonik dan tekan reset. Pengamatan selanjutnya yakni mengubah konsentrasi NaCl menjadi 3,60%, lalu letakkan preparat di atas meja mikroskop, klik lensa okuler, lalu klik menu dan mulai. Tunggu sampai timer berhenti dan catat waktunya. Setelah selesai, klik menu dan identifikasi jenis larutan. Larutan yang tepat yakni larutan hipertonik dan tekan reset. Setelah selesai, lakukan pengamatan yang keenam yakni ubah konsentrasi NaCl menjadi 7,20%. Setelah itu, letakkan preparat di atas meja mikroskop, klik lensa okuler dan klik menu, tekan start dan tunggu sampai timer berhenti. Setelah berhenti, amati perubahannya, catat waktunya atau SS layar. Setelah selesai, klik menu dan identifikasi tipe larutan dan larutan yang tepat yakni larutan hipertonik. Tekan reset dan pengamatan pun selesai dilakukan. Identifikasi hasil setelah pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, apakah perbedaan plasmolisis dan deplasmolisis? Plasmolisis adalah proses penyusutan dan pelepasan protoplasma
dengan dinding sel akibat hilangnya air ketika ditempatkan dalam larutan dengan potensial air yang rendah atau larutan hipertonik. Sedangkan deplasmolisis adalah kebalikan dari plasmolisis, dan deplasmolisis terjadi ketika sel plasmolisis ditempatkan dalam larutan yang memiliki potensi air yang tinggi atau larutan hipotonik. Jadi perbedaan utama plasmolisis dengan deplasmolisis adalah selama plasmolisis, molekul air keluar dari sel dan plasma menyusun. Sedangkan selama desplasmolisis, molekul air masuk ke dalam sel dan protoplasma sel membengkak. 2. Apakah perbedaan antara larutan hipertonis, hipotonis, dan isotonis? Jawabannya adalah hipertonis adalah larutan yang mempunyai konsentrasi terlalu tinggi, hipotonik adalah larutan yang mempunyai konsentrasi terlalu rendah, dan isotonik adalah dua larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut yang lama. 3. Berdasarkan hasil pengamatan pada konsentrasi NaCl manakah sel mengalami turgid? Jawabannya pada konsentrasi NaCl 0,45%. Sebab pada NaCl 0,45% ini tidak ada perubahan. Berdasarkan hasil pengamatan pada konsentrasi NaCl manakah sel mengalami plasmolisis? Jawabannya pada konsentrasi NaCl 0,90%, 1,80%, 3,60%, dan 7,20%. 5. Kesimpulan dari hasil pengamatan ini adalah 1. Plasmolisis adalah peristiwa keluarnya air dari dalam sel sehingga membran sel menjadi mengkerut dan lepas dari dinding sel karena tekanan turgornya yang rendah. 2. Kadar air yang tinggi dapat mempengaruhi deplasmolisis karena semakin tinggi kadar airnya, maka semakin banyak sel yang terdeplasmolisis karena tekanan yang tinggi. 3. Kadar air yang rendah dapat mempengaruhi plasmolisis karena semakin rendah airnya, maka semakin banyak sel yang terplasmolisis karena tekanan turgonnya yang tinggi. Sekian hasil praktikum biologi saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.